Tidak berselang lama, para anggota klan Yao datang. Mata Xiaoyan menjadi fokus saat dia mencium aroma unik ini. Dia merasakan kulit Yalau tiba-tiba menjadi lebih tegang. Terlihat 3 sosok melintas dan muncul di fluktuasi yang jauh di dalam mata Xiaoyan. Dalam sekejap mereka muncul di depan semua orang. Pemuda itu bernama Yao Tian. Dia adalah orang yang paling luar biasa di antara generasi muda klan Yao. Kekuatan rohaninya telah mencapai keadaan surgawi tingkat lanjut. Dan dia pernah menelan pil obat yang hampir menjadi pil harta tingkat 9. Kekuatan sebenarnya adalah bintang 1 menengah doseng. Dan dia dapat dianggap sebagai orang yang paling menonjol di klan Yao. Dikabarkan bahwa dia pernah berhasil menyempurnakan 9 Trisul Pil. Ucap Sun Er dengan lembut berbicara di samping Xiaoyan. Kemudian Sun Er berkata kembali, wanita yang di sampingnya itu adalah adik perempuannya, Yao Ling. Kekuatannya mungkin hanya di Banseng awal, tetapi kekuatan spiritualnya sangat luar biasa. Dia disebut orang dengan kemungkinan tertinggi melatih jiwanya ke kelas Dodi dalam klan Yao. Dan orang tua yang ada di belakangnya itu adalah penatua yang sangat berpengalaman dari klan Yao, ucap Sun Er. Ah, begitu ya, guru. Xiaoyan menganggil dengan lembut. Tangannya juga meraih tangan Yalau. Dia bisa melihat bahwa emosi Yalau dalam keadaan yang sangat buruk. Aku baik-baik saja. Yalau dengan lembut menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Apakah ada dendam antara guru dan penatua dari klan Yao tersebut yang dipanggil dengan Wangui? Ucap Xiaoyan bertanya dengan lembut. Terlihat Yalau sedikit mengencangkan tinjunya. Dia terdiam saat sebelum dia menjelaskan dengan suara agak serak. Saat itu dia telah gagal untuk membedakan mana yang benar dari apa yang salah. Hanya 1 kalimat darinya, aku diusir dari klan, ucap Yalau. Ketika mendengar ini, Xiaoyan mengangguk pelan. Dia dengan lembut menepuk tangan Yalau dan tersenyum segera muncul di wajahnya. Niat mengerikan mengisi senyum itu. Kemudian Xiaoyan berkata, tidak apa-apa, murid ini berjanji kepada Anda bahwa saya akan mengambil nyawa orang tersebut, ucap Xiaoyan. Ketika mendengar ini, Sun Er berkata, Xiaoyan gege, Yao Wangui adalah orang yang berada di bintang 4 elit doseng. Dan dia sangat kuat, tidak akan mudah berurusan dengannya, ucap Sun Er. Kemudian Xiaoyan menjawab, saya tahu batas kemampuan saya. Xiaoyan sedikit tersenyum. Apakah klanku juga datang? Mata Yao Wangui beralih dari kepala Aula Jiwa dan tiba-tiba berhenti pada kelompok Sun Er. Matanya bergerak dan akhirnya bertabrakan dengan Yalau yang menatapnya. Yao Chen, tidak terduga bahwa seseorang seperti kamu yang ditinggalkan telah berhasil mencapai kelas doseng. Ini benar-benar mengejutkan saya. Terlihat mata Yao Wangui berbenturan dengan mata Yalau. Dia sedikit terkejut sebelum dia samar-samar tersenyum dan berkomentar. Ini semua berkas kamu, bahwa aku bisa mempertahankan hidup lamaku ini. Mata Yalau sedikit gelap dan serius saat dia menjawab. Dia adalah orang yang ditinggalkan itu rupanya, yang bernama Yao Chen. Tampaknya kalian pernah memberinya kesempatan untuk kembali, tetapi dia dengan keras kepala menolaknya. Alis panjang pria tampan itu sedikit terangkat setelah mendengar suara Yao Wangui. Yao Wangui hanya tertawa dan berkata, setelah berkeliaran di luar dan membuat nama untuk dirinya sendiri, itu wajar bahwa seseorang akan berpikir bahwa seseorang sangat mampu menyebabkan seseorang akhirnya menjadi sombong, ucap Yao Wangui dengan nada yang sinis. Jiwanya baru mencapai negara surgawi yang maju setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Bakat ini hanya bisa karena dia melepaskan kesempatan untuk kembali ke klan saat itu. Tidak ada lagi kebutuhan bagi klan untuk mengikat orang ini di masa depan. Yao Tian mengangkat bahu setelah melihat wajah Yao Lao. Dia merasa bahwa seluruh situasi tidak ada artinya. Dia mengucapkan 1 kalimat terakhir sebelum terlalu malas untuk melanjutkan. Meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, jiwamu masih tetap di negara surgawi tingkat lanjut. Namanya menjadi orang teratas di antara klan Yao benar-benar bukan apa-apa, ucap Xiaoyan yang dengan lembut menepuk bahu Yao Lao. Sebelum dia menoleh untuk melihat Yao Tian, senyumnya muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lembut. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda punya hak untuk mengkritik saya? Terlihat Yao Tian menatap Xiaoyan. Sebuah lengkungan dingin muncul di wajahnya saat dia berbicara. Saya adalah Xiaoyan, murid dari Yao Chen. Xiaoyan menyeringai, menakupkan kedua tangannya dan menjawab.
Oh, jadi kamu adalah juara pengumpulan pil dari menara pil. Xiaoyan, busur di wajah Yao Tian segera menjadi lebih dalam setelah mendengar ini. Matanya melintas ke arah ke bawah Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Apa yang disebut pil gathering hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna yang bersaing. Pertemuan semacam itu hanya bisa digambarkan sebagai tidak ada di klan Yao saya, ucap Yao Tian. Dalam hal posisi dalam klan Yao, bahkan Yao Chen tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada saya dengan cara seperti itu. Anda harus beruntung bahwa Yao Chen bukanlah anggota klan Yao saya. Tentu saja karena kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, kamu harus membayar beberapa harga untuk kata-kata yang kamu ucapkan. Pada hari ini, aku akan membantu Yao Chen untuk mengajarimu, ucap Yao Tian. Terlihat Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya saat dia melirik lubang spiritual raksasa yang datang menyapu dengan suara gemuruh. Bintang 1 doseng dengan jiwa negara surgawi tingkat lanjut berani mewakili guru saya dalam mengajari saya. Anda benar-benar tidak tahu batas kemampuan Anda, ucap Xiaoyan. Ah, keadaan surgawi yang sempurna. Banyak suara mengejutkan yang bergema di langit setelah tekanan spiritual yang kuat ini terasa dari diri Xiaoyan. Ah, bocah tengik, beraninya kamu. Ekspresi Yao Wangui tenggelam setelah melihat bahwa tidak mungkin bagi Yao Tian untuk menghindari serangan dari Xiaoyan. Penatua Yao Wangui, bunuh bocah ini. Ekspresi Yao Tian berganti antara hijau dan putih saat dia mundur. Avatar spiritual. Mata Yao Tian menyusut setelah melihat avatar spiritual ini muncul dengan cara yang aneh. Doki di dalam tubuhnya setelah refleks melonjak pada saat ini, bahkan Yao Wangui tidak dapat membantunya. Makhluk yang tidak berguna, beraninya kau bersikap angkuh di depan guruku. Perlakuan tamparan ini sebagai pelajaran kecil, ucap Xiaoyan. Kamu benar-benar berani memukulku, ucap Yao Tian. Terlihat keningan berlanjut sesaat sebelum Yao Tian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Lalu matanya dengan cepat berubah merah cerah. Dia melototi avatar spiritual di depannya dengan mata gila dan buas. Api coklat seperti tanah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, Yao Tian segera menyerang. Melihat ini, kemudian Xiaoyan berkata, tidak kusangka bahwa dirimu memiliki api surgawi juga, ucap Xiaoyan. Wajah avatar spiritual Xiaoyan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat bentuk kura-kura api besar di atas kepala Yao Tian. Klan Yao ini memang memiliki beberapa api surgawi, gumam Xiaoyan. Pergi dan mati. Wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk. Raungan merah terdengar. Roh api raksasa itu menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa itu yang ditutupi dengan duri api tanpa basa-basi berayun ke arah kepala Xiaoyan. Suara angin deras itu segera mulai bersiul. Xiaoyan, kamu mencari kematian rupanya, ucap Yao Wangui yang tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah serangannya gagal. Matanya yang pekat saat dia menatap Xiaoyan dari kejauhan, niat mengerikan melonjak dari hatinya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiaoyan. Sebuah pukulan dilemparkan pada saat yang bersamaan. Ah, hantu tua, kamu benar-benar penuh dengan omong kosong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah yang terbesar di sini? Ucap Jian. Terlihat Jian yang berada di samping Xiaoyan tampak sedikit turun setelah melihat Yao Wangui mencoba menyerang Xiaoyan. Kemudian Jian berkata, seorang lelaki tua sepertimu, pergilah ke neraka. Jian secara acak menepuk tangannya dan tertawa dingin. Ah, anak kecil, kamu berani sekali. Yao Wangui menjadi marah setelah mendengar pernyataannya. Wajahnya berubah hijau dalam proses itu. Dia hampir berteriak marah ketika Yao Ling yang diam-diam tiba-tiba menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya. Penatua Yao Wangui, ini hanyalah bentrokan temperamental antara kaum muda. Mengingat status Anda yang sudah tua, Anda telah menurunkan harga diri Anda dengan melakukan ini. Ucap Sun yang terlihat sedikit tersenyum pada saat ini ketika dia tiba-tiba berkata, saya pikir semua orang harus mundur selangkah. Tujuan Anda mungkin tidak datang ke sini khusus untuk bertarung dengan yang lain. Mengapa Anda ingin membuang energi Anda tanpa alasan? Ucap Sun. Mengapa? Apakah klanku berniat untuk membantu orang lain? Yao Wangui dengan dingin menuntut. Wajahnya berkedut setelah mendengar Sun berbicara untuk Xiaoyan. Yao Wangui, nona muda dari klan saya hanya menyatakan fakta. Anda seharusnya tidak berusaha untuk menyebalkan, ucap pria tua berjubah biru di belakang Sun yang terlihat mengerutkan kening dan berbicara dengan suara lemah.
Terlihat Yawangui itu adalah tragedi bahwa seseorang sepertimu adalah otoritas di dalam klan Yao. Saya secara alami akan mengunjungi klan Yao di masa depan. Saya tidak merasakan ketertarikan pada klan Yao, tapi saya akan mengukir nama orang tua saya dalam tablet klan. Terlihat mata Yalao menatap Yawangui sambil perlahan-lahan berbicara. Tablet klan tidak akan meninggalkan memiliki nama yang biasa-biasa saja. Lupakan orang tuamu, bahkan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengukir nama Anda di atasnya. Kamu harus menyerah pada niat ini sesegera mungkin, ucap Yawangui ketika mengejek Yalao setelah mendengar kata-kata itu. Jing abad tua, Anda berani menghina guru saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak bisa menghabisi Anda hari ini? Ekspresi Xiaoyan gelap dan suram, suaranya mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Dia memandang Yalao seperti seorang ayah setelah satu hal yang tidak dapat dia terima di dalam hatinya jika orang lain menghina Yalao. Namun mulut Yawangui ini dipenuhi dengan kata-kata kotor untuk Yalao, makanya Xiaoyan marah. Mata Jian di samping Xiaoyan berkedip setelah merasakan keinginan membunuh dari hati Xiaoyan yang begitu besar. Kedua matanya menatap Yawangui. Jika Yawangui berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dia akan segera menyerang. Bocah tengik, kamu berani sekali. Wajah Yawangui berubah menjadi hijau setelah mendengar Xiaoyan memanggilnya tua bangka. Sementara itu, Xiaoyan mengacuhkannya dan dia berkata pada Yalao, "Guru, saya akan menemani Anda datang ke klan Yao setelah kami menaklukkan api lotus iblis yang memurnikan." Xiaoyan memandang Yalao yang mendesah dan dengan lembut berjanji. Dia khawatir bahwa Yalao akan menuju ke klan Yao sendirian. Ya, baiklah. Yalao ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Senyumnya hangat dan senang. Sun-er juga membuka matanya. Saat ini mata cantiknya menatap Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, "Sudah waktunya untuk bergerak," ucap Sun-er. Kata-katanya sepertinya memiliki kekuatan iblis. Mereka baru saja dikeluarkan dari mulutnya ketika ruang di sekitarnya segera mengeluarkan suara terburu-buru angin. Banyak tubuh dengan aura kuat bergegas keluar dari langit dan jauh dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan lingkaran cahaya berwarna krem dengan peluit. Xiaoyan tiba-tiba berdiri saat melihat semua orang keluar. Panas yang hebat melompati pupil matanya. Pemurnian api lotus iblis, saya akhirnya menunggu sampai hari ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan gege, kamu harus bertanya kepada siapapun di kelompokmu ini yang tidak memiliki kekuatan banseng untuk pergi. Kamu sudah tahu, angka tidak penting dalam mencoba menaklukkan api lotus pemurnian iblis ini, ucap Sun-er sambil menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan setelah melihat banyak sosok manusia bergegas ke ruang yang hancur seperti gerombolan belalang. Ya, baiklah, ucap Xiaoyan. Kemudian Yalao berkata, "Kalian semua yang tidak masuk harus kembali ke aliansi terlebih dahulu dan menjaganya dengan baik," ucap Yalao berbalik dan berteriak dengan suara berat. Baiklah kepala klan. Setelah mendengar ini, banyak ahli dari aliansi segera menghela napas lega. Tampaknya seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban yang sangat besar. Saudara Xiaoyan, kita akan masuk terlebih dahulu. Husuan menghadap Xiaoyan dan menakutkan kedua tangannya dari jarak yang cukup dekat. Kita juga harus bergerak. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan tersenyum dengan agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno segera bergegas ke lingkaran cahaya. Xiaoyan gege, dikabarkan bahwa pemurnian api iblis menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis dalam tubuh seseorang saat api iblis muncul di tubuh seseorang tersebut, ucap Sun-er. Ah, seperti itu ya. Ekspresi Xiaoyan dan Yalao berubah setelah mendengar rumor ini. Api lotus pemurnian iblis ini terlalu misterius. Bahkan mereka sebagai alkemis tidak benar-benar tahu banyak detail tentang itu. Itu tidak terduga bahwa api lotus iblis pemurnian ini mampu menggunakan emosi manusia sebagai benih. Dan metode misterius seperti itu memang layak untuk reputasi api iblisnya. Baiklah, saya mengerti. Setiap orang harus berhati-hati. Ayo bergerak. Suhu yang sangat mengerikan. Terlihat Xiaoyan berada di sebuah ruangan yang seperti sebuah tungku api. Apakah ini ranah di mana api pemurnian lotus iblis disegel, di mana Sun-er dan yang lainnya, gumam Xiaoyan. Terlihat Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling yang kosong. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Jari dari kakinya menekan ruang kosong, baru kemudian tubuhnya menembak ke depan. Daerah ini membuatnya agak tidak nyaman, tetapi pertama-tama dia perlu menemukan yang lain.
Seberapa besar wilayah ini? Mungkinkah kita telah dikirim ke area yang berbeda ketika kita memasuki ruangan ini? Namun sepertinya aku tidak merasakan tanda-tanda dikirim kemanapun ketika aku masuk. Xiaoyan dengan erat melajut alisnya, wajahnya dipenuhi dengan pikiran yang ekspresinya kehilangan. Kemudian Xiaoyan mendengar suara yang ada di depan. Suara lembut tiba-tiba dipancarkan dari jarak yang pendek di depan Xiaoyan saat dia memikirkan hal-hal tersebut. Kepala Aula Jiwa, 3 sosok hitam itu adalah trio Aula Jiwa dari luar. Tidak terduga bahwa mereka benar-benar akan muncul di tempat ini. Selain itu, dari penampilan mereka, sepertinya mereka telah menunggu Xiaoyan. Mengapa kalian semua ada di sini? Xiaoyan menuntut dengan suara yang dalam saat dia menatap mereka bertiga. Doki di dalam tubuhnya diam-diam mulai merebar saat dia bertanya. Ah, tidak ada. Kami di sini untuk membiarkan Anda melihat sesuatu, ucap kepala Aula Jiwa sedikit tersenyum. Gelombang kabut hitam tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Terlihat sebuah kabut hitam berubah menjadi sosok yang agak ilusi. Xiaoyan yang merasa seolah-olah dia disambar petir. Saat itu dia melihat sosok itu, dia bergumam. Ayah, ucap Xiaoyan. Orang yang telah ditarik oleh kepala Aula Jiwa secara mengejutkan adalah Xiaoyan, namun Xiaoyan hanyalah tubuh spiritual. Xiaoyan sangat terkejut dengan kejadian ini. Kemudian kepala Aula Jiwa berkata, Xiaoyan, hanya ada satu nasib. Jika Anda berani menentang Aula Jiwa kita, penghancuran klan Anda, ucap kepala Aula Jiwa. Senyum acuh tak acuh terangkat di wajah kepala Aula Jiwa. Tangannya perlahan mendarat di kepala Xiaoyan. Saat itu dia berkata dengan suara samar, karena kita akan menangkapmu, tidak ada gunanya baginya untuk terus hidup, ucap kepala Aula Jiwa. Berhenti, ucap Xiaoyan. Apa? Api setan. Rasa sakit yang instan tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiaoyan yang menyebabkan dia mendapatkan kembali kesadarannya. Hatinya langsung terkejut ketika dia buru-buru mengangkat kepalanya hanya untuk menyadari bahwa trio Aula Jiwa telah menghilang. Ini buruk, saya telah ditipu. Semua yang ada di sini adalah ilusi untuk membangkitkan emosi seseorang, gumam Xiaoyan. Terlihat adegan ini menyebabkan Xiaoyan merasa kaget. Dia tiba-tiba pulih dan akhirnya mengerti keanehan dari seluruh situasi tersebut. Kemudian Xiaoyan berkata, memang layak menjadi api iblis. Ilusi yang diciptakannya tidak kalah dengan pohon kuno bodhisattva, gumam Xiaoyan. Sebuah pikiran melintas di hatinya ketika api surgawi dalam tubuhnya dengan cepat menutupi matanya. Guru, Xiaoyan melihat gurunya, tetapi wajah Yalau dipenuhi dengan rasa sakit. Jelas, ini adalah awal dibakarnya emosi Xiaoyan oleh api iblis. Yalau terus terengah-engah melalui mulutnya. Xiaoyan tertawa getir, matanya menyapu sekelilingnya ketika dia berkata, kabut di tempat ini sedikit aneh, ayo tinggalkan area ini dulu, ucap Xiaoyan. Kemudian Yalau berkata, di mana leluhur Huyun dan yang lainnya, tanya Yalau. Alam api iblis itu terlalu misterius, itu penuh dengan bahaya fatal. Aku mencari mereka sebelumnya, tidak ada tanda-tanda dari mereka di area ini. Sun Er dan yang lainnya juga menghilang. Mereka kemungkinan besar bersama Sun Er, Jian, dan yang lainnya. Kelompok itu kuat dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari situasi ini, ucap Xiaoyan. Baiklah, mari sekarang kita pergi. Xiaoyan melambaikan tangannya. Tidak berselang lama, terlihat ada beberapa orang yang datang. Xiaoyan gege. Terlihat suara gembira dikeluarkan dari jarak yang cukup dekat setelah mereka berdua bergegas keluar dari kabut. Tidak disangka bahwa pemurnian api iblis ini sudah mampu melepaskan efeknya, ucap Sun Er. Ya, memang sebuah kabut yang aneh, ucap Xiaoyan. Itu adalah kabut yang dapat menyebabkan seseorang turun ke ilusi selamanya. Ini adalah keterampilan pamungkas unik dari pemurnian api iblis. Dikabarkan bahwa pemurnian api iblis ini tidak bisa menggunakan skill ini 1000 tahun yang lalu, ucap Gunanhai. Ah, begitukah? Terlihat Xiaoyan sangat terkejut, tetapi hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa gugus cahaya yang bereaksi terhadap api pemurnian setan iblis telah menjadi sunyi setelah memasuki dunia ini. Sementara itu di alun-alun hanya ada kelompok Xiaoyan dan kelompok Aula Jiwa telah dipisahkan oleh api iblis pemurnian. Menurut apa yang dikatakan nenek moyang dari klan, jika kita berjalan melalui pintu besar, kita secara alami akan dapat melihat api lotus iblis pemurnian. Namun akan ada banyak penghalang di balik pintu besar. Kita harus mengatasinya jika kita ingin tiba di api teratai pemurnian iblis, ucap Gunanhai. Tidak berselang lama, ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Suhu yang mengerikan perlahan-lahan muncul di sekitar mereka. Hati-hati, ucap Gunanhai.
Kemudian Gunanhai berkata kembali, mereka semua adalah budak api, para ahli yang telah dimurnikan oleh api lotus pemurnian iblis. Mereka adalah bentuk lain dari boneka, ucap Gunanhai. Ayo kita pergi sekarang, menurut leluhur klan api iblis terletak di ujung aula api iblis ini, ucap Gunanhai. Kemudian kelompok Xiaoyan mulai berjalan. Tidak lama kemudian Xiaoyan bertanya, Penatu Agu, kapan kita akan mencapai akhir jika kita terus menagih seperti ini, ucap Xiaoyan. Kita tidak punya pilihan lain, alam api iblis ini telah menjadi tempat yang sangat berbahaya setelah dikelola oleh api teratai setan pemurnian selama ribuan tahun, ucap Gunanhai sambil menggelengkan kepalanya. Lalu Xiaoyan bertanya kembali, apakah nenek moyang dari klan Anda juga menembus semua hambatan ini ketika mereka datang ke tempat ini di masa lalu, tanya Xiaoyan. Ya, tentu saja, ucap Gunanhai. Apakah api lotus pemurnian iblis lebih kuat 1000 tahun yang lalu atau lebih kuat sekarang? Tanya Xiaoyan. Untuk masalah itu, meskipun api pemurnian lotus iblis 1000 tahun yang lalu tidak ditangkap oleh siapapun, itu karena mengalami cedera yang serius. Tetapi 1000 tahun lebih dari cukup waktu untuk pulih sepenuhnya, ucap Gunanhai sambil ragu-ragu sejenak sebelum dia menjawab. Jadi seperti itu ya. Kalau begitu, ayo kita terus berjalan, ucap Xiaoyan. Kemudian tidak berselang lama, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat kubah di atas aula besar. Kemudian Sun-Er berkata, sudahkah kita melewati semua rintangan? Tanya Sun-Er. Tidak, kita belum melewati semua rintangan, ucap Gunanhai. Tidak berselang lama, mereka melihat sosok yang berada di tingkat 4 bintang doseng. Terlihat mereka sangat terkejut. Kemudian Xiaoyan berkata, apakah ini juga seorang budak api? Tanya Xiaoyan. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai budak api karena dia memiliki kecerdasan yang menjadi miliknya. Kemudian Gunanhai berkata kembali, sepertinya ini adalah rintangan terakhir. Kita harus bisa mencapai lokasi api teratai pemurnian iblis begitu kita melewati rintangan ini, ucap Gunanhai. Seperti itu kah? Namun ini sepertinya tidak akan mudah, ucap Xiaoyan. Tidak ada cara untuk mundur sekarang karena ini telah datang ke sini. Kita berdua harus menyerang bersama dan menghabiskannya sesegera mungkin, ucap Jian. Ya, baiklah, ucap Gunanhai. Kemudian Jian dan Gunanhai mendarat di depan sosok tersebut. Gunanhai terlihat mengerutkan kening saat dia melihat kapak raksasa berwarna darah itu. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Angin liar tiba-tiba bertiup ketika 3 sosok bertubrukan secara brutal. 3 sosok di aula besar tersebut melintas dengan kecepatan yang mempesona. Mata Xiaoyan segera berhenti pada simbol aneh tersebut. Ini tato klan Xiao, ucap Xiaoyan. Terlihat simbol yang muncul pada orang dengan kapak darah tersebut adalah tato klan unik dari klan Xiao. Kemudian Xiaoyan berkata, mengapa orang ini memiliki tato klan Xiao, ucap Xiaoyan. Lalu Sun-Er menjawab, mungkin ini leluhur klan Xiao, ucap Sun-Er. Hati Xiaoyan bergetar setelah mendengar ucapan ini. Pria kurus ini tampaknya telah menjadi budak api dari lotus iblis pemurnian. Bolehkah aku tahu nama penatua ini? Aku adalah Xiaoyan, anggota dari klan Xiao, ucap Xiaoyan. Klan Xiao, dia memandang Xiaoyan di depannya. Perasaan akrab ini adalah rasa garis keturunan. Kemudian sosok tersebut berkata, kamu adalah anggota klan Xiao. Pria kurus tersebut membuka mulutnya, suara serak akhirnya dipancarkan darinya. Xiaoyan buru-buru mengangguk ketika mendengar ini. Jangan-jangan kamu adalah Xiao Chen, kapak berwarna darah Xiao Chen. Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan menoleh, dia menatap Gunanhai yang berwajah dipenuhi rasa tidak percaya dan bertanya-tanya. Xiao Chen. Terlihat pria kurus tersebut juga mengerutkan kening ketika bergumam pada dirinya sendiri. Penatu Agu, apakah Anda berkenalan dengan penatua ini sebelumnya? Ucap Sun-Er. Aku tidak kenal dia, namun saya telah melihat kapak berwarna darah ini di dalam buku-buku kuno. Senjata yang diketahui digunakan orang ini adalah kapak berwarna merah darah yang sangat besar. Orang tersebut bernama Xiao Chen, dan dia bisa dianggap sepupu dari Xiao Zuan. Pada akhirnya dia menghilang tanpa alasan, tidak terduga bahwa dia benar-benar muncul di sini, ucap Gunanhai. Itu benar, berita tentang api teratai pemurnian iblis telah menyebar segera setelah dia hilang. Gunanhai tiba-tiba berseru saat dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Apa? Sepupu leluhur Xiao Zuan? Xiaoyan tertegun saat dia mengerutkan keningnya.
Kemudian Gunanhai berkata kembali, namun dia menghindari bencana besar klan Xiao dengan berada di sini. Itu tidak dapat dengan jelas digambarkan sebagai berkat atau bencana, ucap Gunanhai. Terlihat Xiaoyan hanya terdiam. Dia memandang Xiao Chen ini yang merupakan leluhur dari klan Xiao. Dia menentang kontrol klaim Lotus Iblis yang memurnikan. Gunanhai berteriak dengan suara kaget rendah setelah melihat wajah Xiao Chen. Setelah lepas dari pemurnian api iblis, Xiao Chen bertanya, bagaimana klan Xiao sekarang? Tanya Xiao Chen. Xiaoyan terdiam. Dia dengan lembut menjawab, klan Xiao tidak ada lagi. Dia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang situasi dari klan Xiao saat ini. Bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan telah meninggal. Tempat ini adalah dunia api iblis. Leluhur Xiao Chen, tolong bawa kami ke api teratai pemurnian iblis. Xiaoyan meminta dengan lembut. Kalian semua bukan tandingan dari pemurnian api Lotus Iblis, ucap Xiao Chen. Tidak ada cara untuk bertahan hidup, bahkan jika kita terus tetap di tempat ini, ucap Xiaoyan. Baiklah, kalau begitu, ikuti aku. Xiao Chen berbalik dan menuju ke pintu terakhir. Kelompok Xiaoyan kemudian mengikuti Xiao Chen dari belakang. Kamu akan bisa mendapatkan esensi dari api iblis jika kamu mengalahkanku. Kalau tidak, kalian semua akan tetap di sini selamanya dan menjadi budak apiku. Suaranya lembut dan hangat, tetapi sepertinya menyebabkan ruang itu bergetar. Kelompok Gunanhai mengungkapkan ekspresi serius. Orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Dan ternyata itu adalah pemurnian Lotus Iblis yang telah menampakkan diri. Melihat kejadian ini, Xiaoyan segera berkata, pemurnian api Lotus Iblis, sepertinya kamu telah mendapatkan semua warisan dari leluhur pemurnianmu. Kalau tidak, Anda tidak akan mungkin bisa mempraktikkan surga mimpi buruk ke tingkat seperti ini, ucap Xiaoyan.